Nabi waktu di awal-awal menerima wahyu, petunjuk untuk berkehidupan menuju konsep hidup yang ideal. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca. Ingat prinsip ini ya. Baca itu untuk memahami isi. Ingat, membaca untuk memahami isi. Kita akan baca Quran dengan bahasa apapun, baik Inggris, Arab ataupun yang lainnya, untuk tahu isinya kan. Karena itu kita belajar bahasanya untuk mengetahui isinya dengan membaca. Nah, Quran diturunkan itu membawa kurikulum kehidupan dari Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu kita sebelum lahir sampai kita kembali kepada Allah. Karena Allah sang pencipta, kita pakai logika dulu ya, sejenak. Kalau yang menciptakan tahu dari apa yang diciptakan ya kan, secara sempurna. Orang yang buat pesawat tahu tentang pesawat ya. Orang yang buat mobil tahu tentang mobil kan. Gak mungkin handphone kita rusak, kita bawa misalnya ke dealer mobil, gak mungkin kan. Kita bawa pasti ke konter handphone ya. Nah, dengan logika ini kita sepakat Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, maka Allah maha tahu tentang kita. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang kehidupan kita, tentang mengatasi kesulitan dalam hidup kita, tentang mengobati sesuatu, di repair kembali, ini pesawat sayapnya crack, ada retakan, oh datang ke sini, baguskan lagi. Ini di hatinya ada retakan, obatnya bagaimana? Di perilakunya ada retakan, obatnya bagaimana? Maka tanyakan kepada yang menciptakan kita. Sepakat sampai sini? Allah menurunkan kurikulum kehidupan yang membimbing kita supaya semua apa yang kita jalani dalam hidup, semua praktek kehidupan kita dari terlahir sampai berpulang berjalan dengan tenang dan senang. Itu prinsip dasar ketika Adam bahkan diturunkan. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ketika diutus semua rasul diberikan bimbingan untuk memastikan semua umatnya menjalani kehidupan dengan tenang dan senang. Desainnya dari sejak Adam diturunkan, itu desain kehidupan itu tenang dan senang. Itu ada di Quran surah kedua ayat 38. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa, sekarang tiba waktunya kalian berkehidupan di bumi, membawa misi. Karena misi Adam diciptakan, misinya di bumi, bukan di langit. Sekarang tiba misinya, jalani. Maka bersamaan dengan misimu dimulai itu, aku turunkan kurikulum kehidupan, namanya hudan, nama pokoknya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, diturunkan kurikulum hidup, ini pedoman hidupnya. Ini yang memberikan kepada kita petunjuk. Bangun tidur mesti begini. Ya, kalau bekerja begini petunjuknya, apapun pekerjaannya. Kalau ini seperti ini, kalau ini begini, masalah ini solusinya ini. Jadi semua problem kehidupan yang mungkin akan dilalui disandingkan dengan solusi untuk memudahkan itu teratasi. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda. Perhatikan kalimatnya. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, kalau diikuti petunjuk ini, itu statement Allahnya. Aku turunkan bersamaan dengan turunnya Adam pedoman hidup. Faman tabi'a hudaya, kalau diikuti pedoman hidup itu dalam berkehidupan, maka fala khaufun, aku jamin semua etape kehidupan yang ia tempuh saat di bumi itu, la khaufun, tidak akan pernah merasakan kegelisahan. Lawan dari gelisah apa? Tenang kan? Oke, tenang. Jadi hidupnya cenderung tenang. Bukan berarti tidak gelisah, tapi ketika ada persoalan yang menggelisahkan, dia sudah dapat solusi untuk menenangkan. Jadi setiap menghadapi persoalan, dia cenderung lebih tenang karena sudah tahu solusinya. Walahum yahzanun, dan cenderung jauh dari kesedihan. Lawan sedih itu apa? Senang. Oke. Jadi hidup itu di dunia ini, apapun yang dikerjakan, sebetulnya dasarnya tenang dan senang. Anda ada di sini, senang. Anda ada di sana, senang. Di sini, senang. Di sana, di mana-mana, seharusnya begitu. Bukan hanya ada dalam lirik, kan? Ya, tapi memang prinsip hidup harus begitu. Tapi kapan kesenangan dan ketenangan itu hadir? Ketika pedomannya diikuti. Ya,
Sama persis Anda handphone, gadget, dan yang lainnya, kan suka dikasih buku petunjuk kan? Salah menggunakannya, bisa error kan ke alatnya. Nah, nama setiap petunjuk itu, di setiap generasi, itu bisa beda-beda. Namanya beda, tapi fungsinya sama. Karena disesuaikan sesuai dengan karakter dan kebutuhan generasi yang mungkin berbeda di setiap masanya. Umat Nabi Musa dengan Nabi Daud kan tidak sama. Karakternya beda, zamannya berbeda, ya kan? Ke Nabi Daud, ke Nabi Isa beda lagi kan? Ya kan? Kita saja 10 tahun yang lalu belum ada Google kan? Ya, tidak sama keadaan karakternya. Maka di Nabi Musa disebut dengan Taurat. Di Nabi Daud disebut dengan Zabur. Di Nabi Isa disebut dengan Injil. Tapi nama itu hanya memberikan kesan karakter di setiap masa yang berbeda. Tapi intinya, fungsinya sama. Petunjuk berkehidupan. Taurat, kitab untuk siapa? Halo? Saya tadi semangat sekali gitu. Nabi Musa. Itu disebut fungsinya hudan. Buka Quran surah 17, ayat yang kedua. Quran surah 17, Al-Isra ayat 2. Wa atayna Musal kitab. Kami berikan kepada Musa kitab. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Dan desain kitab itu namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga, ayat ketiga. Ya, Quran surah Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat. Taurat untuk siapa? Musa. Fungsinya Taurat apa? Itu kurikulum hidup. Makanya ada 10 Commandments kan? 10 perintah Tuhan. Lakukan ini, kerjakan ini, tinggalkan ini. Diikuti, tenang dan senang. Di Nabi Musa, Taurat. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad SAW, karena generasinya berbeda, karakter umatnya tidak sama, dinamikanya sampai akhir zaman beda, maka dikirimkan, diturunkan kitab yang paling lengkap. Diberi nama Al-Qur'an. Untuk membedakan dengan generasi sebelumnya. Tapi fungsi Quran tidak berbeda dari kitab sebelumnya, yaitu hudan. Tahu dari mana? Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Allah yang menciptakan kita, yang tahu tentang masalah kita, yang tahu tentang problem kehidupan kita dan alur hidup kita, menurunkan kurikulum hidup disebut dengan Al-Quran. Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi di situ inti kehidupan kita. Di situ pedoman hidup kita. Itu yang bisa merubah kita menjadi lebih baik. Karena itu, surat apapun yang diturunkan dalam Al-Quran pasti akan terkait dengan keperluan hidup kita yang akan kita alami. Itu poinnya.